Ya, halo Tribuners. Saat ini Tribun Podcast hadir di kantor Wali Kota Bitung. Dan saat ini telah hadir bersama dengan saya akan berbincang-bincang bersama dengan kita, yaitu Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Maurits Mantiri. Halo Pak, Ya, apa kabar? kabar baik, luar biasa. Selamat siang semuanya, Selamat Tribuners. siang. Iya Pak. Jadi ini mungkin dari Tribuners yang menyaksikan belum tahu Pak, ini ruangan apa ini Pak sebenarnya? Oh, ini ruang comment center kita sejak tahun lalu dia beroperasi. Sudah beroperasi. Dan ada SK dari organisasi tentang tupoksi yang menangani di ruang ini. Tentunya untuk meningkatkan upaya untuk Pelayanan publik. Kepada masyarakat, contohnya layanan 112 kita, yang mereka yang bakang ini, setiap warga yang bertelepon apa saja, urusan A sampai Z, kecuali yang aneh-aneh. Tapi urusan pelayanan publik A sampai Z, mereka langsung kontak kepada dinas terkait yang hubungan dengan bidang itu. Bisa secara online, tapi juga kita punya WA Group. Untuk di WA Group itu tujuannya untuk mempercepat proses eksekusi. Jadi di comment center ini jadi lebih cepat ya koordinasinya dengan perangkat pemerintah. Begitu. Baik, kita juga lagi proses peningkatan dengan pengadaan tambahan CCTV di beberapa titik. Mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Kalau untuk perampatan di setiap perapatan jalan, kita sudah menuju ke peningkatan yang namanya ETLE. Tinggal menunggu persetujuan dari Korlantas sehubungan dengan linknya daripada ETLE tersebut, tilang elektronik itu. Kalau dari pihak Polda sih sudah oke, karena pihak kontraktornya sudah hampir menyelesaikan menyangkut ETLE. Tapi untuk sementara, beberapa titik yang kita lihat di belakang ini, itu ada titik-titik di perapatan yang sudah terpasang terkoneksi dengan secara online. Jadi mereka juga, tapi ini terpisah ruangnya, ada ruang khusus dari perhubungan, yang notabene yang bisa berkomunikasi dengan warga, menyampaikan jika mereka tidak menggunakan helm, atau berkendara tidak baik di jalan. Jadi, dan paling tidak link ini bisa dipakai oleh pihak kepolisian, jika ada sesuatu yang terjadi di kota, bisa dilihat juga dibantukan dengan link ini, agar kota kita paling tidak masyarakat di dalamnya merasa aman, terlindungi. Oke, baik. Nah Pak, ini kan beberapa waktu yang lalu Kota Bitung dilanda bencana alam, banjir dan longsor ya Pak. Nah mungkin boleh diceritakan gambaran sedikit mengenai dampak dari bencana alam yang terjadi di Kota Bitung. Makasih. Memang setelah kami dapat penjelasan dari BMKG, karena lebih utama disebabkan karena sebelumnya juga kita terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Pembuktian itu dari BMKG, dari alat yang mereka sampaikan dan summary, bahwa memang curah hujan di Kota Bitung ini pada hari terjadi itu cukup tinggi. Biasa normal 80 sampai 100, tapi karena di Bitung hampir mendekati 400 mm. Nah, karena itu termasuk tinggi, awan cumulonimbus terbentuk di atas langit Kota Bitung ini, sehingga kemudian curah hujannya cukup besar. Dampak daripada curah hujan yang besar itu ada banjir, mulai di daerah aliran sungai, kemudian juga terjadi yang namanya longsor, atau kemudian akses jalan. Oleh karena itu, langkah pertama ketika hari Minggu kejadian tersebut malamnya, ada guntur dan petir itu biasa, karena ketika awan cumulonimbus itu terbentuk, atau biasa disebut dengan CB, itu di dalamnya pasti ada aliran listrik yang terbentuk. Karena itulah kemudian sangat diharapkan kepada masyarakat untuk memahami. Kami sudah melakukan upaya pertama adalah membuat hari itu juga ketika terjadi bencana mengeluarkan SK tanggap darurat. Dari SK tanggap darurat ini selama 14 hari, penanganan utama kita masih pada pencarian keselamatan jiwa daripada penduduk Kota Bitung. Ya, puji syukur kejadian bencana tersebut tidak ada korban jiwa. Kedua, menyangkut pelayanan kesehatan kepada mereka yang di pengungsian, atau ada kalau jika tidak terjadi pengungsian, dan pemberian makanan. Ketiga, langkah utama membuka akses jalan. Keempat, memperbaiki jaringan listrik. Empat itu dari persyaratan sebagai undang-undang kami telah laksanakan, dan puji syukur karena akibat melendong atau kerja keroyokan dari semua pihak menyebabkan itu bisa terselesaikan dalam jangka waktu 5 hari. Akses bisa terbuka, termasuk akses tol yang sempat tertutup, akses jalan di Pulau Lembe, akses jalan yang ada di beberapa titik di kita, termasuk akses jalan yang dari arah Dua Saudara Pinasungkulan ke Batu Putih, yang terbuat
yang jalannya tergenang air itu. Nah, puji syukur semua ini bisa terselesaikan, apalagi ada perusahaan yang membantu kami, CSR dari beberapa perusahaan yang ada di Kota Bitung, mereka cukup terlibat. Oleh karena kita memang pandangan kita tentang Malendong ini sudah sampai mendarah daging kepada penduduk Kota Bitung ini. Nah, dari sana kemudian kita sementara mempersiapkan yang namanya pasca bencana, penanganan pasca bencana. Dari posko inilah kemudian kita konsolidasikan semua kebutuhan masyarakat, yang kita harapkan semua bantuan itu bisa terlihat oleh masyarakat pemberi bantuan. Maka kita membuka website data untuk penerima bantuan maupun penerima bantuan. Nah, ini kita buat secara transparan agar kemudian masyarakat yang membantu tidak merasa ragu-ragu apakah bantuan ini tersalur dengan baik atau tidak. Prinsip kami, kerja dengan cinta, jauhkan kebencian. Jadi untuk proses distribusi penyaluran bantuannya saat ini seperti apa? Ya, saat ini dari jumlah korban yang kita data dan kemudian oleh BNPB atau BPBD kalau kita hitung, kepalanya disebut Kalaks, itu melakukan asesmen, penilaian. Dari data yang kita dapat di Kota Bitung dari 69 kelurahan ada 56 kelurahan yang terkena bencana. Nah, dari terkena bencana ini kita pihak dari BPBD penanggulangan bencana daerah melakukan asesmen, penilaian. Ada berapa kerusakan fasilitas infrastruktur termasuk dengan rumah yang perlu direhab. Pendataan kami yang terdampak ini hampir mendekati 3.000 kepala keluarga. 3.000 kepala keluarga. Jadi untuk sementara juga rumah rusak berat maupun rusak ringan itu sudah tercatat hampir 200 rumah. Nah, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur dalam pertemuan pertama, dalam sambutan, dan oleh pihak BNPB Pusat melalui Direktur Rehab Rekon, Pak Joni Sumbung, mereka sudah menyampaikan silakan Pemda mengajukan proposal ke pihak BNPB Pusat. Mereka juga secara terkoordinir akan melakukan upaya membantu pemerintah kota maupun juga bantuan dari pemerintah provinsi. Oke, baik Pak. Nah, memang bencana alam ini tidak ada yang memang bisa mungkin prediksi atau apa, tapi juga Pak ada beberapa warga yang beranggapan bahwa bencana alam ini terjadi karena ada aktivitas penambangan. Nah, kalau tanggapan dari Bapak sendiri seperti apa? Kemudian bagaimana pemerintah bekerja sama dengan perusahaan pertambangan yang ada di Kota Bitung ini untuk keberlangsungan lingkungan yang ada di Kota Bitung. Terima kasih. Jadi kalau untuk semua aktivitas kegiatan ekonomi, baik pertambangan ataupun kegiatan ekonomi lainnya yang ada di Kota Bitung ini dan atau di Provinsi Sulawesi Utara ini, kami pikir itu sudah memulai kajian sehingga mereka mendapatkan izin. Karena ada undang-undang yang menjaminnya. Kalau kita lihat pakai istilahnya IKK, ilmu kira-kira. Karena ada PKK juga, pendapat kira-kira. Kalau pakai dasar kira-kira, ilmu kira-kira, kalau rakyat yang sering bilang Pak pakai ilmu kira-kira Jo. Jadi kalau pakai pendapat seperti itu, artinya sangat jauh dampaknya. Aspek lingkungan yang terjadi di aktivitas tambang yang ada di Kota Bitung, karena jaraknya yang paling cocok mungkin mengena yang terjadi di daerah Batu Putih. Salah satu contoh itu. Tapi itu pun pihak perusahaan tersebut sudah melakukan upaya antisipasi. Malah danau yang terbentuk itu yang awalnya dikatakan sebagai bencana sekarang dirubah jadi danau buatan untuk dijadikan objek wisata. Ya, mudah-mudahan airnya masih bisa terpenuhi. Jalan yang itu kemudian mau dirubah. Mereka sudah mengajukan surat permohonan kepada Pemda karena itu masih wilayah jalan pemerintah daerah, dan kemudian kami akan memberi izin dan sehingga aktivitas pembuatan danau buatan itu bisa berubah. Ya, paling tidak dari aspek dilihat pertama bencana, tapi itu berubah jadi objek wisata. Nah, ini akan berdampak meningkatkan pendapatan juga bagi rakyat di seputaran di mana dan tersebut ada. Kalau bencana ini kan kita sudah jelas bahwa karena curah hujan. Dan kemudian akibat dari curah hujan terjadi longsor, tanah longsor. Ya, rusak rumah tersebut. Sehingga menurut hemat kami perlu pelatihan pengetahuan tentang hal termasuk bagaimana penanganan ini. Itu sudah dilakukan oleh BPBD Kota Bitung dengan mengundang pihak BMKG dan mengundang semua stakeholder rakyat Kota Bitung untuk bersama-sama mengkaji. Karena dari penjelasan BMKG kita bisa monitor melihat di website.
tingkat curah hujan. Karena di beberapa daerah tertentu tingkat curah hujan hanya 50 mm bisa terjadi banjir. Jangankan 400 yang terjadi di kita, 50 bisa terjadi banjir. Walaupun range-nya 80-100 itu masih dianggap hujan normal. Tetapi itu kita perlu mencari tahu. Nah, dari penjelasan dari pihak BMKG memberikan pengetahuan kepada kami, saya ikut juga langsung bahwa ternyata mekanisme sekarang tentang penanganan kebencanaan ini berdasarkan apa yang disebut dengan IBF, Impact Based Forecast. Impact Based Forecast ini adalah buah pikiran dari semua pihak stakeholder, bukan saja pihak pemerintah atau TNI Polri, tapi dari masyarakat. Ini yang kita mau sampaikan. Kalau kita pernah jalan-jalan ke beberapa wilayah daerah, kita tidak selalu mengklaim bahwa terjadinya banjir itu karena penambangan hutan. Ya, itu bisa saja salah satu faktor, tapi bisa saja banyak faktor lain. Yang pokok kita harus pahami kondisi wilayah tersebut. Seperti saya menjelaskan kemarin turun langsung di daerah Makawidey dan daerah Tandurusa. Ketika melihat struktur tanah, masyarakat memang tinggal di lereng atau di bukit-bukit. Kita kan mau pindahkan itu ya bisa saja. Tapi kalau kita lihat dengan kemampuan keuangan baik negara maupun daerah, kita akan berhitung lagi. Tapi kita perlu harus jalan keluar. Karena mereka sementara tinggal. Setelah kita teliti, lihat dengan istilahnya kacamata ya kira-kira dari pengetahuan yang kita miliki, ternyata itu karena disebabkan tidak ada penanganan alur air. Kalau kita tangani bagus alur air, nah menurut hemat kami, bagaimana bisa mengetahui alur air? Dinas PUPR saja tidak bisa tahu kalau mereka tidak tongkrongin tinggal di tempat itu. Maka kami minta pendapat kepada masyarakat dan mereka menjelaskan bisa paham, Pak. Nah, itu yang kemungkinan cara kita setelah pasca bencana ini akan memberi bantuan material semen, kerikil dan pasir untuk mereka membuat alur air sendiri dengan terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang pekerjaan. Sudah dikendalikan oleh Pak Sekda langsung dan Kalaks agar supaya ini bisa terwujud. Ya, kalau kita pernah pergi jalan-jalan ke satu wilayah yang namanya Genting Island, itu kan pebukitan tanah tinggi. Di atas tanah tinggi bukan lagi pohon yang ditebang, gunungnya dipotong puncaknya. Kemudian banyak bangunan di atas, tapi coba kita teliti dan lihat baik-baik. Ternyata di sana alur airnya diatur sehingga tidak terjadi longsor. Karena alur air kalau dia menggerus, dia lewat di tanah biasa, itu akan menggerus tanah. Dari tanah yang tergerus itulah yang kemudian bisa saja terjadi pertahanan dari tebing itu dan kemudian akan terjadi longsor. Tapi itu pun kami kan ada staf khusus kami bidang lingkungan. Memang dalam hal ini dia sementara mengkaji struktur tanah di Kota Bitung. Demikian pula yang kami laporkan ke Badan Geologi untuk dilakukan penelitian, khususnya bukan di Kota Bitung, tapi di Tanah Lembek, di Pulau Lembek. Itu tipe tanahnya menurut dari Badan Geologi itu aluvial. Nah, menurut tua-tua masyarakat di Lembek sendiri, pelajaran yang mereka dapati secara turun-temurun dari orang tua, pertama antisipasi jangan sampai pohon-pohon yang menahan batu struktur aluvial ini, yang akarnya menahan ini ditebang. Nah, ini khusus di Pulau Lembek. Karena itulah kemudian perhitungan kita dalam rangka pembangunan di Pulau Lembek ini harus dihitung matang-matang. Nggak bisa sembarang ketika ada terjadi pembangunan yang menyebabkan terjadi penambangan penambangan pohon. Ini beda dengan yang kita sampaikan yang sebelum tadi. Ada dua sisi yang perlu pendekatan. Nah, menurut hemat kami, inilah cara kerja yang tepat secara komprehensif bersama rakyat memberi informasi, bersama tokoh-tokoh teknokratik, kita mendesain satu program kebijakan ke depan yang lebih menjamin bahwa Bitung sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk semua warga. Oke, baik Pak. Mungkin kalau misalkan ditanyakan soal apa sebenarnya potensi bencana yang rawan terjadi di Bitung dan yang sebenarnya yang sudah menjadi perhatian dari pemerintah dan kemudian langkah ke depan dari Pemkot Bitung dalam pengurangan resiko bencana tersebut seperti apa, Pak? Ya, untuk sementara memang kami sudah mendapati beberapa level tanah kita memang terlalu rendah dan ini perlu ditinggikan. Kemudian memang kenapa level tanah terlalu rendah? Karena di saat kita melakukan terjadi curah hujan cukup tinggi, air laut, ini khusus di daerah pusat kota. Dan bertepatan air pasang, jarak antara outlet pembuangan akhir dari drainase kita ini di laut kan? Ya, pada saat air pasang, maka air pasang akan menutup ini. Makanya ketika terjadi hujan,
pada saat itu 10 menit selesai hujan langsung drop hilang. Nah ini kan perlu berpikir secara teknis khusus daerah pusat kota. Khusus daerah-daerah yang saya bilang tinggal masyarakat di lereng-lereng, ini perlu diatur alur air dan tanggul-tanggul yang notabene secara tepat harus dihitung. Tetapi kita butuh informasi dari rakyat. Rakyat harus memberi informasi dan rakyat sendiri menurut hemat kami yang langsung bisa kerjakan. Kemudian yang terutama yang kedua, yang ketiga pembersihan. Lokasi drainase kita harus rutin. Tidak boleh lagi dianggap nanti kalau lagi musim panas ya kita lakukan pembersihan total. Sudah wajib pembersihan drainase. Karena memang daerah kita yang berpasir ini sekejap saja hujan turun sudah pasti akan terjadi banjir pasir dan dia akan menutupi drainase. Sehingga kadang-kadang disampaikan, oh penyebabnya drainase tidak dibersihkan. Padahal pada saat turun hujan, pasir turun bersama lumpur, itulah yang menutupi drainase kita. Sehingga orang langsung tarik kesimpulan seperti itu. Padahal menurut kita, yang paling awal karena ujung dari daerah seputaran timur, dari Kota Bitung ini, semua rata-rata pembuangan kita mengarah ke laut. Nah ini juga dipikirkan karena kita mengarah ke laut, sehingga akhirnya jadi banyak sampah yang jatuh ke Selat Lembek yang menjadi potensi kita untuk pariwisata. Nah ini karena makanya kami membutuhkan para pakar yang lebih dalam lagi mengkaji, tapi kami tidak menutup kemungkinan masukan informasi dari masyarakat yang sudah tinggal di wilayah kita yang cukup lama, paling tidak mereka punya pengalaman tentang bagaimana menghindari banjir atau menghindari tanah longsor tersebut. Iya, berarti memang belakangan ini Pemkot dengan giat pemulihan ya terhadap bencana ini. Kami melakukan beberapa kegiatan untuk antisipasi sesegera mungkin. Contoh ada rumah yang tergantung. Kalau kita merencanakan pasca bencana itu pasti sangat berat. Kemarin kami sudah perintahkan Sekda dengan dinas PUTR segera turun cek kalau kita masih bronjong dulu, khusus mereka yang rumahnya sudah gantung dan tanah longsor, bronjong dulu sementara agar kemudian tidak berdampak kepada apa istilahnya longsor susulan. Karena ini sudah hari ini kita cek lagi ke dinas PUTR apakah mereka sudah langsung mempersiapkan untuk pembuatan bronjong tersebut dimaksud untuk menahan agar rumah-rumah tersebut bisa dapat paling tidak terselamatkan lah. Oke, baik Pak. Nah, kita beralih dulu Pak nih, kita membahas mengenai perjalanan Bapak memimpin Kota Bitung. Mulai menjabat 2021. 2021 bulan April. April sekitar bulan. Nah, sebenarnya menurut Bapak pribadi menilai apa yang telah dilakukan oleh Bapak, seorang Bapak Maurits Mantiri terhadap Kota Bitung sejauh ini Pak? Memang kalau sudah masuk di level itu menceritakan keberhasilan pribadi agak begitu sulit bagi kami. Tapi paling tidak yang besar-besar saja saya sampaikan. Pertama, yang lebih dahulu kami perhatikan karena kami mengalami banyak permasalahan dengan aspek tersebut ketika menjadi anggota DPR. 3 periode, banyak keluhan masyarakat tentang persoalan-persoalan kesehatan, jaminan kesehatan dari pemerintah. Jadi kami akhirnya konsentrasi di BPJS Kesehatan untuk melengkapi kebijakan secara nasional menurut Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional. Karena itu, jadi ada kelompok masyarakat yang harus kami jamin. Jadi kan yang dibayarkan BPJS Kesehatan ini ada yang dibayarkan melalui APBN, ada yang itu contohnya pegawai negeri sipil, yang dipotong dari gajinya, pegawai BUMN, vertikal, TNI dan Polri, dan kemudian perusahaan swasta, di mana warga tersebut kerja. Dari 5 pembayar dari ini, termasuk juga yang keenam APBD Kota Bitung. Jadi setelah kami lihat, kalau yang dibayarkan secara gratis oleh negara, oleh APBD atau perusahaan-perusahaan swasta, itu aman. Tapi yang jadi persoalan adalah mereka yang bayar secara mandiri. Nah, khusus Kota Bitung ketika kami diskusi dengan Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, didapatlah bahwa ada sekian ribu warga Kota Bitung yang menunggak. Sehingga mereka kalau menggunakan BPJS Kesehatan, itu akan menjadi permasalahan di rumah sakit atau di pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya.
Nah, karena itulah kemudian kami diskusi panjang dengan BPJS Kesehatan dan melakukan upaya-upaya bagaimana langkah penyelesaian dari persoalan berhutang ini dari yang mandiri. Karena cukup besar mereka yang ada di Kota Bitung, karena hampir 50% dari jumlah penduduk Kota Bitung itu adalah pelanggan mandiri. Pelanggan mandiri. Jadi perkiraan kita, nah karena itulah kemudian kami bicara dengan pihak BPJS, kami akan menanggung mereka punya iuran. Jika terjadi cut off dulu, jangan perhitungkan hutang mereka dulu. Hutang nanti belakangan. Jadi ketika BPJS Kesehatan cut off bagi mereka yang berhutang nanti dibayar kemudian. Jadi ketika kami melakukan itu, maka oleh BPJS kami disebut dengan kota yang telah menjalankan universal health coverage. Jadi semua warga kota dijamin asuransi kesehatannya. Sebenarnya ini amanat undang-undang. Tapi ya karena kami bisa melakukan negosiasi dengan pihak BPJS, sehingga kami di Kota Bitung cukup dengan menggunakan KTP, tidak perlu lagi kartu BPJS, sudah bisa menerima pelayanan kesehatan dari mana saja di pelayanan rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Kalau cerita ini sih sampai ada yang cerita ke saya ketika dia lagi berlibur ke Surabaya, tapi di Surabaya dia mengalami sakit dan harus masuk rumah sakit. Ternyata ketika keluarga kasih kartu KTP-nya ke pihak resepsionis rumah sakit, sudah langsung dinyatakan dia bebas kesehatan dan silakan menerima pelayanan kesehatan dari rumah sakit tersebut. Jadi yang seperti ini, kecuali yang baru lahir atau penduduk yang baru pindah tidak menggunakan KTP Bitung. Jadi KTP Bitung ini kategorinya sakti untuk BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana penanganan bagi mereka yang berhutang? Yang laporan dari pihak BPJS Kesehatan itu hampir sekitar 30 miliar. Kami negosiasi dengan pihak BPJS Kesehatan, kita akan bayar menyicil, perlahan tapi pasti. Nah, sampai hari ini kami bayar sudah ada baru 300 juta dari APBD kita, dan juga ada bantuan CSR dari beberapa perusahaan. Sebenarnya itu upaya yang diharapkan oleh pihak BPJS. Ada CSR dari beberapa perusahaan yang terlibat pembangunan di kota ini. Sehingga rakyat yang tinggal di Kota Bitung ini secara tidak langsung bukan hanya soal adanya perusahaan sehingga berdampak, tapi perusahaan juga terlibat care dengan social responsibility-nya dia. Ini implikasi yang kami lakukan, pendekatan kepada pihak BPJS dan pihak perusahaan-perusahaan agar dibantulah. 30 miliar kan tidak terlalu besar. Sebenarnya kami kalau PAD kita sudah cukup meningkat, kami bisa bayar dengan PAD. Tapi itu juga membutuhkan kesadaran masyarakat bahwa ketika kita menarik retribusi, jangan dilihat dari sisi bahwa kita mengeksploitir, tapi dilihatlah ini bahwa kita berupaya untuk menyelamatkan rakyat pada kebanyakan, bukan rakyat seorang demi seorang, tapi kebanyakan untuk urusan kebanyakan. Baru setelah kami selesai dengan pelayanan kesehatan, kami melihat ke aspek pendidikan, karena pendidikan ini sangat serius untuk mencapai Indonesia 2045. Kita dan kemudian bahwa kita ada bonus demografi. Ya, kita ini harus mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya yang efektif. Sumber daya manusia ini penting, makanya pendidikan ini menjadi fokus kami. Sehingga pendidikan kami mau ditingkatkan dulu potret pendidikan kita. Potret pendidikan kita ini harus ditingkatkan. Karena kalau tidak, maka itu dampaknya secara langsung kita buang-buang duit, tapi tidak menghasilkan produk siswa kita yang kualitasnya cukup meningkat. Karena itulah kami BUK, pertama, beasiswa untuk ke luar negeri. Sudah satu kami yang dihasilkan master dari lulusan Amerika Serikat. Kedua, membuka kesempatan untuk di nasional juga, beasiswa untuk itu. Ketiga, kerjasama dengan universitas perguruan tinggi terbaik di Indonesia, termasuk Unsrat, Unima, bekerja sama untuk bebas pendidikan. Nah, ini upaya-upaya dalam ini. Baru kemudian ketika diperkenalkan yang namanya gasing, belajar matematika secara mudah dan sederhana, mudah dan asik, menyenangkan, itu kami secara antusias menghubungi Profesor Dr. Surya, Yohanes Surya, untuk membantu kami dalam bidang pendidikan. Demikian pula kami mengundang pihak Google untuk kerjasama dengan Google Education. Kami kerjasama juga dengan Kementerian Pendidikan untuk menyerahkan Dinas Pendidikan Kota Bitung kepada Kementerian Pendidikan, walaupun kewenangan pengelolaan untuk SD dan SMP ada di wilayah kami sebagai wali kota, tapi untuk ini kami penggantian kepala sekolah dan lain sebagainya minta izin kepada menteri supaya ada keterkaitan hubungan link and match antara pusat dan daerah. Dan proses inilah kemudian membuat
transformasi pendidikan Kota Bitung makin meningkat. Dan itu dapat penghargaannya dari Kementerian Pendidikan sendiri. Dan kemudian kita kota pertama yang menyelenggarakan perlombaan yang namanya Lomba Gasing Nasional. Bikin di Kota Bitung. Itu pertama kali, ya itu kami sangat senang. Sehingga kemudian Profesor Surya mencanangkan bahwa Bitung sebagai laboratorium juga pengembangan peningkatan gasing di Indonesia. Apalagi Pak Presiden sudah mengharapkan bahwa gasing harus jadi kurikulum. Tapi sebelum keluar aturan pemerintah tentang gasing harus jadi kurikulum, kami sudah wajib melaksanakan di Bitung kelas 4 SD sudah wajib mengikuti pelajaran gasing. Gasing itu gampang, asik dan menyenangkan untuk belajar matematika. Jadi semua kolaborasi dan integrasi di bidang pendidikan ini kami upayakan. Sampai melakukan upaya-upaya perlombaan antar sekolah, itu kan salah satu aksesori dalam bidang pendidikan. Tapi substansinya bahwa mereka menerima beban pelajaran dari para guru-guru yang fokus. Maka memperhatikan para guru ini juga penting bagi kami. Selain mereka juga konsentrasi dalam perangkat penyusunan kurikulum pun yang tepat, apalagi ini kurikulum tentang merdeka belajar toh. Sudah bebas mereka menentukan. Upaya kami walaupun secara real pencapaian daripada merdeka belajar ini belum terlalu sempurna. Perlu memang penguatan daripada tenaga-tenaga pendidik yang notabene benar-benar mengimplementatifkan tentang konsep belajar merdeka belajar ini. Nah itu kira-kira dalam bidang pendidikan. Apa output yang kami harapkan? Di satu waktu tertentu kami akan pada posisi roadmap untuk menuju generasi emas 2045. Walaupun menurut kami ini belum tentu terlalu sempurna, harus disempurnakan. Siapa yang akan menyempurnakan? Para tribunal sekalian. Ya mungkin Pak, mungkin sehubungan juga dengan pengembangan SDM di Kota Bitung ya. Tadi melalui pendidikan. Ini juga ada program yang prioritas dari pusat mengenai pencegahan stunting bagi anak. Nah untuk di Kota Bitung sendiri penanganannya seperti apa Pak? Ya, makasih. Jadi untuk penanganan stunting ini saya sudah sampaikan. Memang kita sudah dapat memetakan persoalan dan maka tim percepatan penurunan stunting ini sudah terbentuk dan kemudian mereka secara kolaborasi harus juga sama-sama karena bidang yang dikerjakan oleh ada 61 item kan di situ yang dikerjakan oleh pihak BPPD PPD itu hanya 11 item sisanya ada di dinas lain. Nah kerja melendong ini, kerja terintegrasi ini penting. Kalau mereka harus melendong, harus keroyokan agar bisa selesai persoalan stunting ini. Kami kemarin memang cukup sedikit naik karena beberapa faktor yang belum terselesaikan oleh stakeholder lainnya. Yang harus kita sampaikan harus diselesaikan secara bersama-sama. Nggak bisa hanya kategori daripada satu dinas tertentu. Ini harus fokus semua dinas terkait karena dia gambarannya tentang stunting ini kan benar-benar karena pertumbuhan tidak normal ini menyebabkan mereka kelihatan kerdil dan bisa fungsi otak agak ada berbeda. Ada pendapat yang bilang bahwa stunting tidak bisa dirubah, tidak bisa diobati. Tapi ada pendapat juga bilang oh bisa, sepanjang orang dengan serius harus kerja. Nah sepanjang yang serius ini tadi dalam rapat kami minta pada mereka untuk mengurai apa bentuk atau anatomi daripada sepanjang dikerjakan secara detail. Apa itu kira-kira bentuk-bentuk kegiatan apa? Karena kami mau selalu yang dilakukan secara detail, terukur. Karena kalau tidak terukur, kita bicara tidak pada substansinya. Kita harus bicara terukur. Nah, bentuk terukur itu harus diurai dulu, di breakdown dulu. Apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya air pasang? Nah, contoh itu. Nah, apa yang terjadi itu yang kita ukur. Oh, terjadinya air pasang karena terjadi perubahan ini. Nah, itu perubahan-perubahan itu kita urai lagi. Nah, pasti kita akan menemukan apa sumber masalahnya. Dari sumber masalahnya itu baru kita lakukan pendekatan penyelesaian masalah. Saya pikir begitu. Nah, contoh saya sambung tadi lagi, sudah terkait. Ada satu anak kita, namanya Andro Rumampuk. Dia sekarang persiapan menuju kuliah di MIT. Ya, dibantu oleh Profesor Yohanes Surya ketika beliau melakukan pengecekan pengetahuan dari anak ini. Karena dia sudah kategori bug hunter. Kemarin sih, kalau sempat urus visanya ke London itu, dia semua ikut lomba di London dari pihak Google yang menyelenggarakan untuk lomba bug hunter. Ya, sayang waktu itu tidak bisa sempat dapat visa sehingga tidak bisa. Tapi karena diketahui oleh Profesor Surya dan beliau kemudian mengajak si Andro Rumampuk untuk persiapan studi di MIT dan itu sudah kami dapat termasuk dengan guru-guru kita. Jadi di Kota Bitung ini guru-guru gasing atau disebut AT, Assistant Trainer ini mereka
ada 300 orang. Sekarang membantu nasional dari Sabang sampai Merauke. Saya mengizinkan mereka untuk pergi training. Jadi dari Kota Bitung ini sudah termasuk juga menjadi pengajar di nasional. Dari 300 orang ini terpilih dari 30 orang. 5 terbaik di Indonesia ini untuk guru gasing terbaik 5 itu 3 dari Bitung. Nah, 3 yang dari Bitung ini mendapatkan kesempatan ambil S3 di luar negeri lagi untuk peningkatan pengetahuan. Karena kita sudah punya basis guru gasing yang cukup banyak di Kota Bitung ini. Jadi tugas kita paling tidak di Sulawesi Utara ini kita akan bantu juga dengan melakukan training guru gasing. Karena guru anak-anak yang belajar gasing ini salah satu meningkatkan potret pendidikan kita jadi meningkat. Kalau ukuran secara nasional maupun internasional, setelah diukur juga kita termasuk cukup meningkat untuk ukuran pendidikan. Nah, ini kolaborasi dari semua pihak penting. Kami sudah rasakan yang namanya kerja Malendong ini, kemudian dikerjakan dengan cinta, menjauhi kebencian pasti akan membawa sukses. Baik. Itu prinsip kami. Siap. Nah, kemudian mungkin boleh diceritakan juga sedikit Pak mengenai ini ada janji Bapak ketika mau menjadikan Kota Bitung sebagai kota digital. Ya. Nah, perkembangannya saat ini seperti apa Pak untuk di Kota Bitung? Karena kita harus rubah dulu mindset orang. Iya. Mendigitalisasi itu kan pengertian adalah bagian dari proses untuk kegiatan apa saja. Tapi tidak semua kegiatan harus didigitalkan. Seperti pertemuan-pertemuan fisik untuk menemukan, mendapatkan jawaban daripada kelihatan fisik itu biasa. Tapi untuk sesuatu yang bisa diotomatikan, ya atau bisa memotong jalur-jalur pekerjaan, kita bisa mendigitalkan. Dari pemahaman ekosistem yang terbentuk ini, maka kita paling tidak membiasakan kepada rakyat untuk bercakap-cakap di seputaran wilayah digitalisasi atau transformasi digital agar literasi kita menyangkut tentang digital ini makin paham. Ketika kita makin paham, dengan sendirinya menurut kami rakyat akan membantu pemerintah membuat platform. Karena platform-platform digital seperti aplikasi-aplikasi yang sudah menjadi besar, Facebook, WhatsApp Group, itu kan aplikasi-aplikasi besar. Itu disusun oleh orang-orang tertentu tapi secara kolaboratif para pemikir. Karena untuk menyelesaikan satu pekerjaan itu biasanya itu dari berbagai macam aspek, sudut pandang. Nah, kita butuh orang. Nah, oleh karena itu di Kota Bitung ini menurut teman kami yang seperti kita jelaskan tadi, butuh anak-anak muda yang nanti ke depan akan bisa menyiapkan sehingga kita juga berkembang jadi namanya AI lokal. Jadi ketika orang ketik di AI lokal itu aplikasinya, dia bisa mengetahui apa pekerjaan sehingga akan menghemat teman-teman yang kerja di bidang 112 ini memotong informasi. Nah, ini kan kita perlu pengembangan selanjutnya. Ilmu kan berkembang, pengetahuan berkembang, tapi sesungguhnya yang kita harapkan adalah bagaimana dari masyarakat Kota Bitung sendiri bisa menciptakan platform terbaik untuk pelayanan publik atau pelayanan apa saja di Kota Bitung ini. Secara ya kita sudah aktif sini, kita sudah punya comment center. Apa arti comment center kalau dia tidak bisa dipakai untuk mampu melayani rakyat? Kita ada di level advance, bagaimana rakyat merasakan akibat daripada digitalisasi itu. Oleh karena itu secara gamblang sering kami sampaikan pada Kepala SKPD, semua harus digitalisasi. Sampai kemudian bagaimana kita pesan kepada Kepala Pak Forsman Dandel, bisa enggak sebagai Kepala Badan Kepegawaian mengetahui seorang Kepala SKPD itu berada di kantor dalam sebulan berapa jam, termasuk wali kota. Jadi kan karena pemeriksaan BPK saat ini sudah mencek lini masa. Kalau kita perjalanan dinas ke Jakarta, benar-benar kita sampai tidak di tujuan sebagaimana SPPD Tulus. Itu harus dibuktikan dengan lini masa. Nah, kalau dia tidak aktifkan lini masa, ini yang kita bilang kita ada yang bad karakter dan good karakter. Kalau orang sudah bad karakter, apapun yang kita mau kembangkan pasti tidak baik hasilnya. Tapi kalau dia good karakter, dia tidak akan mematikan lini masa. Dia akan senang dengan digitalisasi. Karena orang-orang yang bad karakter tidak suka dengan digitalisasi. Karena akan mengetahui jejak digital mereka ada di mana. Nah, paradigma ini, mindset ini benar-benar kami minta kepada rakyat untuk diketahui. Baik numerasi maupun literasi tentang digital, benar-benar kita mau sudah harus dipahami. Tapi ini kan bukan pekerjaan melipat tangan. Tapi perlahan tapi pasti sepanjang kita konsisten tentang digitalisasi apapun itu akan terbentuk. Malah ada platform aplikasi pelayanan yang akan diciptakan oleh ASN atau THL atau rakyat Kota Bitung yang disumbangkan bagi kami untuk kami pakai demi untuk mendigitalisasi kota ini secara komprehensif.
standar keamanan dari BSPN kami sudah miliki, sehingga kami sudah bisa tanda tangan elektronik. Kami setiap rapat bisa dilakukan secara work from home atau work from anywhere, di mana saja. Setiap bulan, setiap minggu kami bisa rapat secara online dengan menggunakan Google Meet, karena kami ada kerjasama dengan Google. Nah, ketika Menpam melakukan hari pertama, hari kedua melakukan kerja work from home, ya kami sudah terbiasa. Ini soal kebiasaan. Jadi teman-teman dengan mudah bisa langsung bekerja. Pak Abe sebagai kabak protokol telah mengembangkan. Kita pakai Google Calendar. Ya, ini bisa dilihat ya Google Calendar kita. Oh, oke. Jadi di Google Calendar ini jadwal dari wali kota. Iya. Ya, di sini tinggal kita klik pertemuan. Jadi kalau Pak kabak protokol atau kabak humas kita menginformasikan kepada kepala SKPD ada di online, mereka tinggal klik sini. Kita langsung terkoneksi. Langsung terkoneksi di situ. Dikoneksi dengan semua kepala SKPD. Oh, oke. Perumda, semua 3 perumda dan rumah sakit yang masuk juga. Kemudian kita berdialog. Tanggal berapa nih, Be? 19. 19. 19. Ya, kita coba ya. Ini ya klik, ini kan saya klik di jadwal kan? Jadwal Pak Bek masuk. 19 kita keluar ini. Kita langsung masuk sini. Jadi kalau kita ini terkoneksi. Iya. Jadi otomatis koneksi kita bisa berhubungan dengan kepala dinas, sekda, asisten, perumda pasar, perumda air dan perumda Bangun Bitung. Termasuk dengan dirut rumah sakit. Dari sini kita bisa berkomunikasi. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi, maka kita bisa laksanakan secara online. Ini lagi-lagi saya bilang ke teman-teman, kita perlu membiasakan. Karena kalau kita tidak terbiasa menggunakan, maka lama-kelamaan kita menganggap bahwa merapat dengan secara online tidak baik. Iya. Padahal kan kita komunikasi ini juga akan disiarkan secara online. Ini pola kebiasaan. Jadi ke depan, yang sering saya sampaikan kepada teman-teman ASN ataupun kepada masyarakat, kita harus membiasakan menggunakan digital online. Kenapa? Bukan saja kepada pembayaran. Karena kalau kita tidak mengikuti itu, bisa saja ke depan penilaian-penilaian atau ujian-ujian dilaksanakan secara online. Ketika masuk pada level wawancara, mereka tidak wawancara langsung, tapi akan melihat jejak digital yang kita miliki. Jadi kalau orang mau jadi, ya saya dapat info dari teman di media tertentu, kalau dia mengetes menjadi wartawan, katanya dia akan lihat jejak digital. Kalau orang ini bad karakter, dia tidak akan terima. Dia yang mereka cari ada yang good karakter. Ya itu saya contoh kemarin kan ada kejadian, ada satu anak kita dimintakan oleh seseorang untuk menjadi paling tidak ikut kegiatan di Jakarta. Nah Jakarta memintakan Pak Wali Kota kalau bisa yang bersangkutan dilihat dulu jejak digital sebelum direkomendasi. Ya sudah setelah kami cek, meminta bantuan anak buah di teman-teman di bidang informatika, mereka dapati bahwa ternyata yang bersangkutan bad karakter, ada duduk minum-minum, iya, ada foto duduk minum-minum, termasuk juga melakukan tindakan lain yang aneh-aneh, ya tidak lolos. Nah, itu kenapa? Makanya saya bilang lagi kembali tadi, orang tidak baik itu tidak suka dengan digital, karena akan terekod secara tidak baiknya. Tapi orang-orang yang sudah baik, dia berkeinginan. Iya. Karena mereka yang mendorong. Nah, kita berada di dua force field, tekanan. Tekanan-tekanan ini yang perlu kita sebagai pemimpin mengetahui. Nah, dan apa keinginan rakyat secara keseluruhan? Apa keinginan masyarakat dunia tentang ini? Yeah. Oleh karena itu, kalau kita kembali lagi baca informasi di negara-negara terus yang sudah masuk di kategori welfare state, itu mereka pada intinya telah memperbaiki juga termasuk dengan bad karakter mereka menuju kepada good karakter. Kalau dia melakukan perubahan ini, maka dia bisa masuk di dunia terbuka. Kalau masih ada informasi yang tersembunyi, pasti itu akan menyiksa diri. Baik. Yeah. Oke, Bapak, mungkin ini kita langsung masuk ke pilkada nih. Yeah. Akan dalam waktu dekat ini. Masih sudah banyak yang nama-nama lain juga yang sudah bermunculan, bahkan sosialisasi juga begitu, Pak. Bahkan kalau misalkan kita lihat Bapak Maurits sendiri sibuk dengan penyaluran bantuan apa. Nah, Bapak sebenarnya ini mau maju pilkada kembali wali kota Bitung. Ulang. Atau ada juga yang bilang, oh Bapak Maurits layak maju pilgub
gubernur atau bagaimana Pak dari Bapak Maurits? Jadi mendapatkan satu jabatan dalam satu jabatan itu, kalau kami punya pikiran itu adalah panggilan, bukan soal pemilihan. Kalau itu adalah panggilan, maka kami akan kerja sesuai panggilan itu. Apa harapan masyarakat? Jadi kerja politik itu tidak lihat bahwa kerja politik itu dengan simbol-simbol politik. Dampak daripada kerja pelayanan tanggung jawab kita secara serius kepada masyarakat, itulah kerja politik. Kerja politik kan tidak perlu dengan warna, tidak perlu dengan simbol angka. Ya. Tapi lebih pokok, bagaimana kita melakukan pekerjaan, itulah yang sering dipesankan oleh Ketua Umum Partai kami, Ketua DPD kami, Bapak Gubernur Bapak Oli Dong Kambe, untuk bagaimana prinsip filosofi daripada politik itu. Politik bukan sesuatu yang teringinkan sebenarnya, tapi sesuatu yang rakyat pikirkan. Nah karena itu maka kita akan ada kesesuaian di dua kutub ini. Mereka butuh, kita berkarya. Saling memanfaatkan inilah kemudian maka akan tumbuh yang namanya ruang-ruang politik dengan komunikasi-komunikasi politik yang akan berdampak kepada kita mendapatkan kekuasaan kita pakai untuk kepentingan banyak orang. Baik. Nah itu berarti karena itu panggilan, Ya. bukan karena kita ingin dapat jadi wali kota, kita ikut pertandingan, pemilihan menang. Kalau cuma sekedar itu semua orang bisa. Apalagi kalau sudah berubah ke politik demokrasi kita terjebak dengan money politik, ya toh? Siapa yang banyak duit? Apakah berkompeten atau tidak ya tidak jadi urusan. Nah oleh karena itu pendidikan politik ke rakyat Kota Bitung itu yang menjadi dasar kami, bukan kami anggap remeh persiapan-persiapan itu atau pandang enteng orang Manado bilang. Tapi paling tidak kami sadar bahwa kalau kami sudah bekerja kepada rakyat, melayani rakyat dengan serius, dengan sungguh, itulah kerja politik kita. Karena itu juga yang disampaikan oleh ketua partai kami sering, jangan harus sadar diri dan jangan lupa diri. Dua kata itu sering diingatkan oleh ketua umum kita dan ketua DPD kita, harus sadar diri, siapa kamu sebelumnya, dan jangan lupa diri ketika kamu lagi menduduki jabatan. Oke, baik. Pak, mungkin boleh terkait tentang pemilu yang sudah lewat, yang sudah terpilih presiden dan pemilihan legislatif. Nah, kalau dari pandangan Bapak sebagai Ketua PDIP Kota Bitung, bagaimana Pak hasilnya di Kota Bitung dan apakah sudah mencapai target PDIP? Jadi kalau untuk hasil awalnya kita untuk Kota Bitung ya Pak, Mbak, artinya berarti kalau level Kota Bitung ini karena pengumuman secara resmi kan belum dari KPU, baik Pilpres maupun pemilihan legislatif. Jadi tidak mendahului keputusan mereka. Kalau lihat dari secara umum telah berjalan dengan baik di lokasi. Walaupun banyak pendapat orang di sana sini tentang Fajar mengalahkan Budi dan lain sebagainya itu. Bahwa kemudian pasti ya kita tahu sendiri kalau target kita sebenarnya Bitung ini 16 kursi. Dari peta politik yang kita coba susun. Dari 8 kursi kita saat ini. Tapi kita syukur juga bisa mencapai 11. Dari 8 artinya meningkat dari 3 kursi di kota itu. Itu artinya bahwa kembali untuk legislatif kantor DPRD Kota Bitung, ketua DPR-nya dari kami. Nah, kolaborasi antara wali kota dan DPR dan bersama-sama dengan DPR ini penting untuk kesejahteraan rakyat Kota Bitung ke depan. Kita harus berpikir secara bersama-sama baik eksekutif maupun legislatif, DPR maupun pemerintah kota. Sangat saling membutuhkanlah kedua belah pihak itu. Karena kalau kita saling ketergantungan, saling membutuhkan, maka kota ini akan berkembang. Kalau hanya satu sisi yang hebat, yang survive, maka tidak akan berkembang. Itu. Nah karena itu menurut hemat kami, ke depan tentang pilkada, bagi kami sebagai kader, siap ditempatkan di mana saja oleh ketua umum partai kami. Baik. Karena kami adalah petugas partai, siap ditempatkan di mana saja. Iya. Nah, jadi belum bisa dijawab nih mau maju wali kota Bitung atau kalau tanya kepada saya secara pribadi, saya lebih suka jadi wali kota Bitung karena menuntaskan beberapa program kami yang harus dituntaskan. Iya, baik. Menuju kepada yang walaupun dibilang orang itu utopia Pak, utopia atau apa kayak itu yang pokok kita mau tuntaskan dulu di Kota Bitung. Ada beberapa bagian yang gerbang Pasifik, ide besar dari Pak Oli Dono Kambe yang tanggung jawab kita kabupaten kota untuk menuntaskannya.
Karena kita kabupaten kota yang berhadapan langsung dengan rakyat. Baik. Tapi titipan pesan dari intisari pemikiran cerdas dari Pak Oli Dono Kambe ini yang kemudian kita akan coba eksekusi menjadi tindakan nyata di lapangan. Baik. Nah, kalau misalkan memang jadi maju untuk menjadi kembali maju di Pilkada Kota Bitung, apakah akan kembali berpasangan dengan wali kota saat ini, Pak? Nah, karena kabarnya sudah berpisah jalan ini, berbeda Itu kabar jalan. ya? Kabar-kabari. Jadi kan kembali karena dua-dua dicalonkan oleh partai yang sama dengan anggota kader yang sama dari PD Perjuangan dua-dua, pasti oleh partai akan menanyakan kembali. Karena belum waktu pendaftaran ya, kita menunggu hasil waktu pendaftarannya nanti. Baik. Tetapi kepada yang bersangkutan akan dilakukan secara formal oleh partai melalui formulir yang diajukan, disampaikan keputusan pribadi seseorang itu hak pribadi daripada seseorang. Baik, Pak. Mungkin ada kisi-kisi, Pak. Kira-kira pasangan yang cocok mendampingi Bapak Maurits, pasangan yang seperti apa, Pak? Ya pasti mereka yang mau kerja, Ya. cinta kepada rakyat Bitung, mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Itu aja. Baik. Mau mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Baik, Pak Maurits. Mungkin menutup bincang-bincang kita di saat ini, ada mungkin yang boleh Bapak sampaikan, mungkin hikmah dari yang Bapak selalu rasakan dalam setiap pemilihan atau momentum pilkada, Pak. Ya, bahwa kemudian pilkada ini mendidik orang harus bagaimana mempersiapkan karakter, bukan personality. Karena kalau hanya personality itu pelajaran luar, tapi kalau kita bicara karakter dari isi, sesungguhnya apa kita. Karena kalau cuma aspek kepribadian umum yang kita mau capai, mendapatkan pujian, penghargaan, orang bisa cari dari tempat yang lain. Karena di urusan politik kan banyak aspek pertimbangan yang harus dieksekusi, dipertimbangkan dan diputuskan. Itu tidak mudah. Oleh karena itu, bagi kami, tugas kami bagaimana menciptakan suatu wilayah atau kota yang banyak itu orang baik. Bukan kita menyampaikan tidak ada orang baik. Ada juga tidak baik. Dalam keluarga juga pasti ada yang keluarga baik, ada yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengeluh karena terlalu banyak orang tidak baik, makanya kita gagal. Nah, gagal itu terukur dari tidak terpilih lagi. Kalau masih terpilih lagi, ternyata masih banyak orang baik. Nah, oleh karena itu, soal terpilih dan tidak terpilih, itu nanti jawaban predestinasi kok itu. Toh? Itu sangat tergantung kepada rakyat itu sendiri. Tetapi juga atas pertolongan Tuhan, diberi hikmat, kemampuan, kecerdasan, intelektual, pasti semua bisa berjalan dengan baik. Asalkan ada kerendahan hati. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak Maurits. Terima kasih sekali lagi wawancaranya. Terima kasih. Demikianlah Sukses. Tribuners Podcast kali ini bersama dengan Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Maurits Mantiri. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.